Halo Sobat Mapan, kembali lagi bersama saya Panji Pajawri Caksono dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep yang paling penting dalam keuangan pribadi, yaitu dana darurat. Banyak orang fokus pada investasi dan bisnis atau mencari penghasilan tambahan. Namun, seringkali mereka lupa membangun fondasi yang paling dasar terlebih dahulu. Dana darurat. Dana darurat adalah fondasi keamanan finansial. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil saja bisa membuat kondisi keuangan seseorang itu runtuh. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang kekayaan dan investasi, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana membangun perlindungan finansial yang baik. Dalam kehidupan, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan bukan karena mereka malas bekerja, tetapi adanya kejadian yang tidak terduga. Contohnya, kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit, dan kerusakan kendaraan, atau mungkin kehilangan penghasilannya secara tiba-tiba, atau kejadian yang tiba-tiba muncul dan menguras keuangan mereka. Nah, tanpa dana darurat, seseorang biasanya terpaksa mencari solusi yang cepat, yaitu meminjam uang atau menggunakan kartu kredit. Nah, sayangnya keputusan ini sering memperburuk kondisi keuangan mereka karena menjadi beban di keseharian mereka. Misalnya, seseorang memiliki gaji atau penghasilan 5 juta per bulan dan tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan. Jika dia tidak memiliki dana darurat, maka dalam waktu 1 sampai 2 bulan saja kondisi finansialnya bisa langsung terganggu. Kita masuk ke apa itu dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disiapkan khusus untuk menghadapi kejadian finansial yang tidak terduga. Tujuan utamanya yaitu menjaga stabilitas keuangan ketika terjadi masalah. Dengan adanya dana darurat ini, seseorang tidak perlu berhutang, menjual aset yang penting, dan mengalami stres finansial yang berat. Misalnya, seseorang memiliki dana darurat sebesar 20 juta rupiah ketika terjadi biaya rumah sakit, misal sebesar 3 juta rupiah, dia bisa langsung menggunakan dana tersebut tanpa harus meminjam uang ke bank atau kredit. Nah, kenapa dana darurat ini sangat penting? Dana darurat ini memiliki beberapa fungsi penting dalam keuangan pribadi. Yang pertama itu melindungi keuangan dari resiko yang tidak terduga. Yang kedua menjaga stabilitas cash flow ketika terjadi masalah. Yang ketiga memberikan rasa aman secara finansial. Nah, tanpa dana darurat, seseorang akan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, sekalipun itu kecil. Nah, banyak orang sebenarnya memiliki gaji yang cukup besar, tetapi mereka mengalami kesulitan keuangan karena mereka tidak memiliki dana darurat. Jika seseorang tidak memiliki dana darurat, maka setiap masalah finansial akan langsung berdampak besar bagi kehidupannya. Beberapa dampak antara lain terpaksa berhutang, menggunakan kartu kredit secara konsumtif, atau menjual aset yang cukup penting, bahkan mengalami stres finansial. Misalnya, motor seseorang itu rusak dan biaya perbaikannya itu 2 juta rupiah. Nah, jika dia tidak memiliki dana darurat, ia mungkin harus menggunakan pinjaman online dengan bunga yang cukup tinggi. Contoh kasusnya, ada 2 orang dengan penghasilan yang sama, misal 5 juta rupiah per bulan. Yang orang pertama memiliki dana darurat sebesar 15 juta rupiah, dan orang kedua tidak mempunyai dana darurat sama sekali. Nah, ketika mereka sama-sama kehilangan pekerjaan mereka selama 3 bulan, hasilnya sangat berbeda. Orang pertama masih bisa membayar kebutuhan hidupnya sehari-hari menggunakan dana daruratnya.
sampai dia punya pekerjaan yang baru. Sedangkan orang yang kedua terpaksa meminjam uang dan menggunakan utang untuk bertahan hidup. Di situ saja sudah kelihatan perbedaannya ya teman-teman. Nah, standar dana darurat itu berapa sih? Nah, secara umum dana darurat yang disarankan tergantung pada kondisi seseorang. Misal, seorang individu lajang yang idealnya itu sekitar 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Untuk pasangan yang sudah menikah, disarankan sekitar 6 bulan sampai 9 bulan pengeluaran bulanannya. Sedangkan untuk keluarga yang memiliki anak, itu idealnya 9 sampai 12 bulan pengeluaran. Nah, jika pengeluaran bulanan seseorang semisal 4 juta rupiah, maka dana darurat yang ideal bagi mereka itu sekitar 12 juta sampai 24 juta rupiah. Ini untuk yang lajang, teman-teman. Buat contoh saja. Nah, gimana cara menghitung dana darurat tersebut? Cara menghitungnya itu cukup sederhana. Ya, langkah pertamanya adalah menghitung total pengeluaran bulanan kalian. Kalian bisa catat pengeluaran kalian tiap bulannya berapa. Nah, kemudian langkah keduanya adalah menentukan berapa bulan perlindungan yang kalian inginkan. Misal 6 bulan lah gitu. Nah, setelah itu kalian kalikan tadi pengeluaran bulanan dan angka yang diinginkan atau berapa bulan kalian ingin terlindungi untuk dana daruratnya. Contoh gini, jika pengeluaran bulanan seseorang adalah sekitar 5 juta rupiah dan ia ingin perlindungan selama 6 bulan, maka dana darurat yang dibutuhkan itu sekitar 30 juta. Nah, tuh kan gampang ya, sederhana kan? Nah, tempat idealnya untuk menyimpan dana darurat. Nah, dana darurat ini harus disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses atau liquid. Nah, beberapa tempat yang ideal antara lainnya yaitu tabungan bank, deposito jangka pendek. Nah, tujuannya agar dana tersebut tetap aman dan dapat digunakan kapan saja jika dibutuhkan. Misal, jika seseorang menyimpan dana darurat di tabungan bank, ia bisa langsung menarik uang tersebut saat terjadi keadaan darurat. Jangan taruh dana darurat ini di investasi yang beresiko, contohnya saham atau cryptocurrency. Itu alasannya investasi ini bisa naik turun secara signifikan dan beresiko tinggi buat keamanan dana kalian. Jika seseorang membutuhkan dana darurat ketika misal harganya naik, oke lah ya. Tapi kalau misalkan harga investasi yang kalian masukkan, misal kripto atau saham kalian turun, maka kalian akan mengalami yang namanya capital loss atau kerugian. Itu karena akan membebani kalian dengan kerugian yang cukup besar. Cara membangun dana darurat itu gimana sih? Membangun dana darurat itu tidak harus sekaligus dalam jumlah besar. Cara yang paling efektif adalah menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulannya secara konsisten. Misal, jika seseorang menyisihkan 500.000 setiap bulannya, maka dalam 1 tahun dia sudah memiliki dana darurat sebesar 6 juta rupiah dan itu bisa mengcover beberapa bulan hidupnya jika terjadi sesuatu. Oke? Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu dana darurat adalah fondasi utama dalam keuangan pribadi. Dan tanpa dana darurat, seseorang sangat rentan terhadap masalah finansial yang tidak terduga. Nah, dengan membangun dana darurat secara disiplin, kita dapat menciptakan keamanan finansial dan menghadapi utang yang tidak diperlukan. Karena pada akhirnya, keamanan finansial itu bukan hanya tentang beberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa siap kita menghadapi resiko kehidupan kita. Oke,
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat, bisa membangun pengetahuan finansial kalian, feel free untuk subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dadah.